Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Imania Purnama dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Ponorogo. Kali ini saya akan membacakan cerpen dari kumpulan cerpen Kembang Selir karya Munamasari yang berjudul Bubur Suro. Sudah keempat kalinya aku duduk di bangku kayu tanpa sandaran ini, menunggumu keluar dari lubang bangunan yang menjulang dengan atap mengerucut runcing. Di depan sana, orang-orang yang ikut masuk sebelum dan sesudahmu belum satupun keluar. Yang terakhir, sekitar 10 menit yang lalu, perempuan tua masuk tertatih-tatih dengan tongkatnya sambil mengapit buku atau barangkali kitab di bawah ketiak, dan tiba-tiba menyengat ingatanku pada sosok ibu. Tentu ibu belum sebungkuk itu. Tubuhnya masih cukup tegak dan bugar untuk belanja ke pasar, memasak, dan pergi ke musola tanpa bantuan tongkat. Bahkan gerakannya masih gesit mengurus ladang, hingga tumit dan telapak tangannya retak menghitam. Terkenang sosok ibu dan kampung halaman menyesatkan ingatanku pada sepiring bubur suro yang biasa ibu masak menyambut Muharram. Apakah kemarin dia menungguku dengan menubuhkan segelas degan dan sepiring bubur suro sebagaimana biasanya? Sementara di sini kita menyimpul ikatan, menyatukan perbedaan, dan kuabaikan pesannya agar pulang. Kau boleh menikah dengan siapapun, orang manapun, asal seiman denganmu, tegas ibu, sewaktu aku pulang lebaran lalu, dan dengan hati-hati kuutarakan niatku untuk menikahimu. Raut wajah dan tatapannya yang semula selembut kapas penuh rindu berubah sekaku kayu. Memang tak kusembunyikan apapun tentangmu pada ibu, silsilahmu, pekerjaanmu, nasib malangmu, bahkan agamamu. Semua kuceritakan selengkap yang ku tahu, seperti membentangkan selembar peta. Baginya, tak mengapa kau lahir sebagai gadis piatu yang tak pernah kenal ayah ibu, bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan upah tak seberapa, pernah mengalami pelecehan seksual oleh ayah angkat yang mengeluarkanmu dari panti asuhan. Asal kita memiliki keyakinan yang sama untuk menjadikanmu menantunya. Syarat mutlak yang tak bisa ditawar itu membuatku terhempas keluh. Kau tahu, di kampungku bulan Hijriah lebih dikenal daripada Masehi, sebagaimana Ahad lebih karib daripada Minggu. Dan dalam keseharian sekaligus untuk berbagai hajatan disesuaikan dengan iswa dalam menentukan waktu. Menikahi orang yang tak seiman sama halnya melupakan garis keturunan, meludahi dan memunggungi kampung halaman, mengkhianati keyakinan yang sudah ditanam sejak dalam kandungan. Selanjutnya, aku dan ibu menjelma dua orang asing yang kehilangan kata-kata untuk saling bicara. Tak seorang pun di antara kami yang mengungkit tentangmu lagi selama 5 hari kuhabiskan sisa waktu kepulanganku. Padahal semula kuharapkan ibu menghargai kejujuran dan pilihanku. Ketika aku pamit kembali ke kota ini, pendirian yang terpancar di matanya masih sekeras batu. Satu suro, kau harus pulang. Hanya pesan itulah yang ditekankan sebelum aku kembali meninggalkannya dalam kesendirian. Sebuah pesan yang kerap membuatku memerah ingatan di sela-sela kesempatan yang selalu terhimpit dalam kesempitan. Di kota ini, aku mulai kesulitan mengingat tanggal dan bulan Hijriah. Tahun-tahun sebelumnya, setiap aku pulang pada satu suro, ibu tengah sibuk memasak bubur beras satu periuk besar,
Begitu diangkat dari tungku, ia menjendokkannya ke piring-piring yang sudah dilapisi daun pisang dan tepinya dibentuk bundar. Asap mengepul tipis, aromanya menguap sedap, membangkitkan selera. Bahkan aroma bubur keras biasanya. Bukan aroma bubur beras biasanya, sebab ibu sudah memasukkan bumbu khusus ke dalamnya. Setelah bubur mulai dingin, ibu menaburi kerat-kerat tahu dan tempe goreng, soun, bawang merah yang digoreng kecoklatan, lalu dilelehi santan kental berbumbu kuning, untuk kemudian diantarkan kepada para tetangga. Ibu hanya menyisakan 2 piring untuk menu buka kami berdua. Mengapa setiap satu suro ibu selalu memasak bubur? Suatu hari pernah kutanyakan itu. Untuk menolak bala, karena suro adalah bulan nahas, jelasnya. Sementara tetangga bergantian memasak bubur suro pada tanggal-tanggal lain. Ibu tetap rutin memasaknya pada tanggal 1 dengan alasan sekaligus mengenang kematian ayah. Kata ibu, ayah meninggal di tanggal dan bulan yang sama setelah jatuh dari pohon kelapa untuk memetik buah-buahnya demi membuat bubur suro. Waktu itu usiaku masih belum genap 4 tahun. Setelah mengantarkan bubur suro pada tetangga, sambil menunggu beduk, kami ziarah ke makam ayah, membacakan Yasin dan menyiraminya dengan air kembang dan irisan pandan. Kini, satu suro yang biasa disebut 1 Muharram atau Tahun Baru Hijriah telah berlalu. Sebulan sudah kita merajut kebersamaan, akan tetapi bayangan sosok ibu dengan sepiring bubur suro tak pernah pudar dari ingatanku. "Kau kenapa?" tanyamu kemarin, sambil membereskan meja makan. "Barangkali kau melihatku seperti kucing sakit. Nasi di piring tak pernah kulahap habis belakangan ini. Dan aku tidak bisa berkonsentrasi ketika kau ajak bercerita tentang naiknya harga bawang, tentang keran wastafel di dapur yang tidak bisa tertutup sempurna, tentang anak tetangga sebelah yang suka memetik bunga sembarangan di halaman." Bayangan ibu terus memburuku. Hatiku tak henti didera dosa dan tak lepas dari kecemasan diintai nasib malang karena belum memakan bubur suro penolak bala. Ahad 1 Muharram lalu ibu memintaku pulang. Selesai menjawab, aku baru ingat kalau belakangan ini belajar terbiasa menggunakan kata minggu padamu. Gerak tanganmu terhenti dan keningmu mengerut tipis. Apakah sakit? Tidak. Memang setiap tahun bulan Hijriah aku diminta pulang. Lalu kenapa kau tak pulang? Kau melirikku sambil menyusun piring kotor. Oh, itu kan hari pernikahan kita, lanjutmu dengan wajah bersalah tanpa menunggu jawabanku. Ku telan ludah sepat. Hari itu memang bertepatan dengan tanggal pernikahan kita. Kau yang memilih 1 September karena bertepatan dengan hari suci dan tanggal kelahiranmu. Kuiyakan saja sebab tidak ingat bahwa hari itu juga jatuh pada 1 Suro. Besok kau pulang, ibumu pasti menunggu. Seraya membawa piring kotor ke belakang. Sepulang dari gereja, kuantar ke terminal. Dan nanti malam kubuatkan kue untuk oleh-oleh. Suaramu mengecil di belakang sana, meskipun setengah berteriak. Tak ingin terus dicengkram dosa dan kecemasan hingga menjelma kutukan. Akhirnya aku setuju untuk pulang. Kau membantu masukkan 3 potong pakaian, sarung dan 2 celana dalam ke tas. Diam-diam kujejalkan 2 potong celana dalam setelah kau beranjak keluar dari kamarku. Subuh tadi, sebelum ke kamar mandi, kudapati lampu dapur menyala dan kau sedang mengemas kue bolu nangka bertabur keju ke dalam kotak mika. Cangkang telur, biji nangka, sisa margarin dan 2 pasir belum kau bereskan. Panci bekas wadah adonan dan perabotan lainnya menumpuk.
kotor di kolong meja. Pukul berapa kau bangun untuk membuatnya? Sudah bangun. Kau tersenyum begitu melihatku berdiri di ambang pintu. Ingin ku balas senyumanmu dengan pelukan hangat dari belakang dan mengecup tengkukmu dengan mesra, atau menyesakkan kepala di pundakmu sambil membisikkan terima kasih. Namun tidak kulakukan itu demi menghormati kesepakatan kita. Sebulan kita hidup bersama, tak sekalipun ku sentuh kulitmu, sebab pernikahan kita tak lebih dari cinta dan susunan kesepakatan. Iya, kesepakatan. Kita sepakat menikah tanpa perayaan maupun mahar-mahal. Tak ada kerabat yang perlu diundang, tak ada malam pengantin yang perlu dinikmati sebelum restu dari ibu kita dapati. Kau hanya memintaku mengantarku ke gereja setiap minggu, dan ku minta kau mengantar dan menjemputku ke terminal bus ketika pulang menjenguk ibu. Selebihnya kita hanyalah teman bicara dan teman makan dalam satu atap, seperti mahasiswa patungan rumah kontrak. Pagi ini keempat kalinya aku mengantarmu dan duduk menunggu di bangku kayu hingga orang-orang keluar dari lubang pintu itu. Matahari mulai meninggi ketika orang-orang keluar dari sana dan kutemukan sosokmu berjalan buru-buru mendahului yang lain. Segera aku bangkit menyambutmu, lalu kita pulang berjalan beriringan. Tas pakaian, bolu nangka, dan bekal makanan sudah kau siapkan di ruang tamu. Aku tinggal mengambil dompet di kamar yang tadi ketinggalan. Lalu kita berangkat. Kau mengantarku hingga terminal. Nanti ku bawakan bubur enak buatan ibu, bisikku sebelum menaiki bus. Matamu berbinar senang, tersenyum lebar. Sebelum 9 jam, bus menjurus Madura, membawaku menggulung jarak dengan kampung halaman, sekaligus menggelar jarak denganmu. Selama perjalanan, diam-diam kubulatkan niat untuk kembali memunjuk ibu agar menerimamu sebagai menantu. Matahari nyaris tenggelam ketika ku injakkan kaki di halaman rumah dan menguluk salam. Ibu menjawab dari dalam tanpa buru-buru keluar, membukakan pintu sebagaimana biasanya, seolah aku hanya baru pulang dari rumah tetangga sebelah. Pintu tidak dikunci. Ketika aku masuk, kulihat ibu tengah menyiapkan 2 piring bubur suro dan 2 gelas air degan di atas tikar, padahal bulan suro sudah lewat. Ibu tahu hari ini aku akan pulang, tanyaku heran. Ibu tak menjawab. Perempuan itu masih membisu. Kurai tangannya dan menciuminya dengan dada penuh dosa. Lalu ku jinjing tas dan bolu titipanmu ke kamar. Kupikir belum saatnya ku serahkan kue itu padanya. Aku keluar lagi tanpa mengganti baju. Azan berkumandang dari musola tak jauh dari rumah. Kami menyantap bubur bersama tanpa banyak bicara, hanya dicap dan sesekali menyela. Meskipun bubur suro kali ini tidak seenak biasanya, hatiku merasa sedikit lega, seakan terlepas dari hari naas. Akan tetapi, sepulang dari musola, ibu mendatangiku ke kamar dengan mukena masih membungkus separuh badan. Dengan suaranya yang menegaskan keputusan, ia memintaku agar tak kembali ke kotamu lagi. Beberapa saat aku membatung bisu dengan nada rusuh. Aku merasa kita seperti September dan Muharram tahun ini, menyatu dalam perbedaan, berpaling dari perselisihan, mengabaikan ketidakmufakatan. Namun setelah itu tetap ada yang meninggalkan dan ditinggalkan. Madura, September 2019. Terima kasih.